Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nistia Alfia dengan nomor induk mahasiswa 19040100154, kelas 4F, Program Studi Ekonomi Syariah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS, yakni ujian tengah semester pada mata kuliah Ekonomi Moneter Islam. Nah, adapun tema yang akan saya paparkan pada pembahasan kali ini yakni mengenai fungsi dan peranan bank sentral. Jika mendengar kata sentral, apa yang terlintas di benak kalian? Nah, menurut KBBI, sentral berarti di tengah-tengah sekali, dianggap sebagai pusat atau sebagai sentra. Lalu bagaimana dengan istilah bank sentral? Dilihat dari sisi kelembagaannya, bank sentral merupakan sebuah organisasi yang terdapat di antara pemerintah dan perbankan. Bank sentral juga merupakan suatu alat dari kebijakan publik dan bukan dari kepentingan individu. Dengan demikian, bank sentral bukanlah seperti bank yang terdapat di tengah-tengah masyarakat pada umumnya yang melayani simpanan dan pinjaman. Bank sentral ialah suatu lembaga yang melaksanakan kebijakan publik lewat sektor perbankan untuk memberikan pengaruh terhadap variabel ekonomi. Bank sentral di Indonesia ini adalah Bank Indonesia atau yang biasa disebut dengan sebutan BI. Nah, BI inilah yang memegang peranan bank sentral di negara Indonesia. Bank Indonesia inilah juga yang menjaga kestabilan nilai rupiah dan kestabilan perekonomian di Indonesia. Berdasarkan aktivitasnya, bank sentral memiliki 10 fungsi, yaitu yang pertama, sebagai penerbit uang atau alat pembayaran yang sah guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, sebagai pelaksana dan perumus kebijakan moneter. Yang ketiga, sebagai penyedia jasa perbankan dan agen kepada pemerintah dan sering sebagai pengelola pinjaman pemerintah. Yang keempat, sebagai kustodian dari cadangan bank umum dan pembantu penyelesaian akhir transaksi clearing antar bank. Yang kelima, sebagai keutuhan sistem keuangan dan pada beberapa situasi atau keadaan bertindak sebagai an emergency lender of last resort dan pengawas kehati-hatian perbankan. Yang keenam, sebagai pelaksana dari kebijakan pemerintah di bidang nilai tukar dan sebagai kustodian dari cadangan devisa negara dan membantu negara dalam mengelola cadangan devisa. Yang ketujuh, sebagai pembuat kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di negara berkembang. Bank sentral sering diberi mandat lebih luas untuk memperkuat pembangunan ekonomi. Yang kedelapan, sebagai penasehat pemerintah terkait dengan kebijakan ekonomi karena dipandang memiliki keahlian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. Yang kesembilan, sebagai lembaga yang berpartisipasi dalam kerjasama pengaturan moneter internasional. Dan yang ke-10 adalah sebagai lembaga yang memiliki hubungan erat dengan pemerintah sehingga memungkinkan untuk mendapat tugas lain, misalnya memberi pelayanan perbankan kepada publik dan memberikan perlindungan kepada nasabah. Selain memiliki fungsi, bank sentral juga memiliki peran dalam tugas lain, yakni yang pertama sebagai banker of banks atau banknya para bank. Maksudnya, bank sentral di sini berperan sebagai banknya dari bank umum, seperti memberikan pinjaman kepada bank umum dan lain sebagainya. Yang kedua, sebagai lender of the last resort atau pemberi pinjaman terakhir, yaitu memberikan fasilitas kredit kepada bank umum yang mengalami kesulitan dalam pendanaan. Tentunya, bank tersebut harus memenuhi prosedur yang berlaku. Hal ini
ditegaskan melalui diresmikannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah yang disahkan oleh DPR. Bank Sentral atau Bank Indonesia juga memiliki 3 tugas penting beserta dengan wewenangnya bagi setiap tugas tersebut, yakni yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dengan wewenang untuk menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi, kemudian melakukan pengendalian moneter dengan tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang, baik rupiah maupun valuta asing, dan menetapkan tingkat diskonto dan cadangan minimum serta mengatur kredit atau pembiayaan. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dengan wewenang untuk melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Kemudian mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya dan menetapkan penggunaan alat atau instrumen pembayaran. Yang ketiga yaitu mengatur dan mengawasi bank dengan wewenang untuk menetapkan peraturan, kemudian memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank. Kemudian, mengawasi bank baik secara individual ataupun sebagai sistem perbankan. Dan yang terakhir adalah mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berbicara mengenai Bank Indonesia, biasanya kita mendengar istilah inflasi. Nah, jika terjadi inflasi, apa sih yang dilakukan oleh Bank Indonesia? Sebelum kita lanjut, kita harus tahu apa itu inflasi. Nah, inflasi adalah suatu keadaan perekonomian di mana harga-harga secara umum mengalami kenaikan dalam waktu yang panjang. Kenaikan harga yang bersifat sementara seperti kenaikan harga pada masa Lebaran tidak dianggap sebagai inflasi, karena di saat setelah masa Lebaran, harga-harga dapat turun kembali. Inflasi dapat terjadi karena jumlah uang yang beredar lebih banyak daripada uang yang dibutuhkan. Inflasi ini juga merupakan suatu gejala ekonomi yang tidak pernah dapat dihilangkan dengan tuntas. Usaha-usaha yang dilakukan biasanya hanya sampai sebatas mengurangi dan mengendalikannya. Inflasi dapat digolongkan menjadi 4 golongan, yakni inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi bila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun. Inflasi sedang antara 10% sampai 30% setahun. Inflasi berat antara 30% sampai dengan 100% setahun. Dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun. Jika terjadi inflasi di Indonesia, maka Bank Indonesia bisa mengatasi masalah tersebut dengan melakukan sebuah kebijakan. Salah satunya adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini adalah segala bentuk kebijakan yang diambil pemerintah di bidang moneter atau keuangan, yang tujuannya untuk menjaga kestabilan moneter agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan moneter ini meliputi diantaranya kebijakan penetapan persediaan kas, di mana Bank Sentral dapat mengambil kebijakan untuk mengurangi uang yang beredar dengan jalan menetapkan persediaan uang kas pada bank-bank. Dengan mengurangi jumlah uang yang beredar, maka inflasi dapat ditekan. Yang kedua adalah kebijakan diskonto, di mana untuk mengatasi inflasi, Bank Sentral dapat menerapkan kebijakan diskonto dengan cara meningkatkan nilai suku bunga. Tujuannya adalah agar masyarakat terdorong untuk menabung. Dengan demikian, diharapkan jumlah uang yang beredar dapat berkurang sehingga tingkat inflasi dapat ditekan. Yang ketiga adalah kebijakan operasi pasar terbuka. Melalui kebijakan ini, Bank Sentral dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual surat-surat berharga, misalnya surat utang negara. Semakin banyak jumlah surat berharga yang terjual, jumlah uang yang beredar akan berkurang sehingga dapat mengurangi tingkat inflasi. Sekian pemaparan materi kali ini.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Allahumma fiqh lakum min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.